Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kami bertiga saya atas nama Dani Hamdani, yang kedua rekan saya Dudung Abdurrahman, dan yang ketiga Ivan Taufikur Rahman akan menyampaikan presentasi dari proyek Android yang sudah kami rancang yang mengenai sistem pelaporan elektronik pengaduan masyarakat. Baik, secara gambaran umum, saya akan menjelaskan. Share screen-nya, Kang, jalanin. Oke, share screen-nya. Oke. Baik, jadi dalam aplikasi yang di laporan proyek ini kami membangun aplikasi pengaduan dan pelaporan masyarakat berbasis mobile ya, yang di mana kita aplikasi ini ya bertujuan bagaimana eh, masyarakat itu apa bisa melaporkan suatu kegiatan atau kejadian-kejadian yang terduga eh, terjadi di masyarakat secara aplikasi. Nah, kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang diuraikan di atas, di mana aplikasi yang kami buat ini merupakan suatu pelayanan pengaduan masyarakat agar dapat dengan mudah dan masyarakat melaporkan tanpa mendatangi suatu tempat yang menanganinya. Selanjutnya, batasan masalahnya pada penulisan kali ini hanya akan membahas bagaimana membuat aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat yang berbasis sistem Android yang diimplementasikan pada ponsel Android. Kemudian tujuan dari penulisan ini yang pertama untuk menunjang dari pembelajaran luas pemrograman bergerak, dan untuk tujuan penulisan mudah-mudahan aplikasi ini nantinya bisa bermanfaat digunakan untuk masyarakat, dan apa namanya, di mana suatu aplikasi ini ya merupakan aplikasi elektronik yang dapat mudah digunakan oleh masyarakat. Eh, Selanjutnya untuk tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan kami Mas Ivan Tepe Rohman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Dani. Nah, di sini untuk tinjauan pustaka, yang pertama untuk aplikasi. Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game, atau mungkin pelayanan masyarakat, periklanan, dan semua proses yang hampir dilakukan manusia. Perangkat lunak aplikasi yaitu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer. Lalu yang kedua ada aplikasi mobile. Aplikasi yang dibuat untuk perangkat-perangkat bergerak mobile seperti contoh smartphone, tablet, dan yang lainnya. Perangkat lunak atau disebut juga software aplikasi merupakan hasil dari pemrograman mobile yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, di sini ada penjelasan dari Android. Android yaitu sistem operasi dengan sumber terbuka dari Google, merilis kodenya di bawah lisensi Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi ya. Nah, selain itu Android memiliki komunitas besar pengembang aplikasi yang memperluas fungsionalitas perangkat, umumnya ditulis dalam versi kustomisasi bahasa pemrograman Java. Nah, Android ini juga sangat populer, sudah digunakan oleh berjuta-juta pengguna ya. Nah, di sini untuk arsitektur sistem operasi Android, secara garis besarnya, di sini ada application and widget, lalu application framework, lalu libraries, lalu Android runtime, dan Linux kernel. Lalu komponen yang ada pada aplikasi Android terdiri dari activity, service, lalu content provider, lalu broadcast
receiver. Nah, ini ada beberapa software yang digunakan. Ada JDK, ada Java. Lalu kita juga menggunakan Android Studio pada pembuatan aplikasi ini berbasis Java. Oke. Baik, selanjutnya Ini untuk untuk pembahasan selanjutnya terkait perancangan akan dijelaskan oleh Mas Tudung. Sekalian nanti mungkin langsung apa simulasi dengan namanya virtual mobile-nya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Dani dan Mas Ipan atas waktunya juga. Baik, kali ini saya Dudung Nurrahman yang akan menjelaskan tentang sistem fitur aplikasi IPPM ini atau elektronik pengaduan dan pelaporan masyarakat ini. Baik Mas Dani, saya izin untuk share screen dulu ya, Siap. biar lebih jelas ke aplikasinya langsung. Belum keluar ya share screen. Bentar. belum. Coba di ini dulu Kang, di apa? Kasih akses dulu. Akses ini udah keluar sekarang, udah share screen-nya. Tinggal udah muncul. Oh, udah kelihatan layar Udah, saya. udah. Udah kelihatan. Oke, siap, siap. Hmm. Nah, saya udah memasang sebuah alat pembantu yaitu berupa visor ini untuk memperlihatkan bagaimana sih aplikasi atau fitur IPPM ini berjalan, yaitu baik seperti berikut. Nah, untuk tampilan UI pertama yaitu sederhana sekali ya, hanya menempatkan beberapa tulisan dan beberapa gambar serta logo. Namun di sisi logo ini kita bisa untuk mengautentikan atau mengautoriskan akun kita yang ada di HP ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Kita bisa pilih mau pilih yang ini, misalkan yang Pondok Digital Sesan ini. Nah, kita di sini yang kedua yaitu dashboard ya. Ini bentuk dashboardnya hanya ada 3 menu, yaitu menu pertama ada POM pengaduan, menu kedua ada history, yang ketiga menu keluar, sama ini ada sedikit gambar. Nah, baik untuk POM yang pertama yaitu POM pengaduan. Nah, ini isi daripada POM pengaduannya. Di sini ada otomatis ya yang dari email ini kita bisa edit, misalkan namanya diganti menjadi Mas Ipan misal. Bisa ya. Nah, untuk email juga sebenarnya bisa diedit ini ya, cuman nanti bakal error. Nah, untuk nomor telepon misalkan kita ketik. Nah, ini juga alamat juga bisa, misalkan kita tulis Jakarta. Nah, untuk tanggal kejadian kita sediakan kalender ya. Di sini misalkan tanggal kejadiannya tanggal 1. Nah, oke. Terus di sini juga ada jam kejadiannya misalkan jam 2 misalkan. Paling Nah, di sini juga ada untuk fitur atau menu untuk lapor ya, lapor RT atau RW setempat. Nah, di sini maksudnya kejadiannya itu udah dilaporkan sama RT atau RW setempat. Belum, kalau belum ya kita klik menu belum. Kalau sudah ya kita klik tombol ya, maksudnya tombol sudah. Misalkan kita belum lapor berarti dipilih yang tombol belum. Nah, ini ada form untuk menceritakan singkatnya seperti apa sih, ada kejadian apa sih, atau mau ngaduin apa sih. Misalkan kita mau mengadukan bahwa terjadi kebanjiran, misal. Tinggal diketik.
Nah, terus di sini kita bisa mengupload sebenarnya ini disuruhnya untuk KTP ya sama wajah untuk memastikan bahwa kita ini benar-benar melaporkan sesuatu kejadian. Nah, misalkan untuk upload input foto dan wajahnya ini saya misalkan saja dengan barang tadi. Nah, untuk yang menu keduanya yaitu input berkas pendukung perkara lainnya seperti ya misalkan kejadiannya kebanjiran ya kita tinggal foto dulu kebanjirannya di mana lalu kita masukkan lewat folder ya folder HP. Nah, misalkan kita masukkan ini, nah kita misalkan mau disimpan ke draft dulu bisa atau dikirim langsung bisa. Nah, kalau disimpan di draft ini kita bisa lihat di menu dashboard history ya, yaitu ada menu draft sama menu terkirim. Nah, di sini saya udah nyoba beberapa kejadian, misalkan ada 3 ini di history terkirimnya. Ini kadang loadingnya lama nih untuk foto ya, ini agak lama, agak berat soalnya. Nah, untuk draft ini di sini mah draft ini bisa diedit. Nah, ini bisa diedit ulang apa yang mau diedit, misalkan Mas Dudung. Ini juga bisa diedit semua seperti halnya kita pas pertama jalankan form pertama atau bahkan bisa dihapus ya. Dihapus semua bisa. Udah beres diedit misalkan mau dikirimnya, ini bisa dikirim. Nah, kan jadi di draftnya ini berkurang ya. Ada di menu terkirim yaitu yang tadi ya menjadi Mas Dudun. Nah, mungkin eh, sekian ya presentasi dari fitur FPP apa Panduan. pengaduan dan pelaporan masyarakat ini masih banyak sih kekurangan daripada aplikasi ini. Mungkin ke depannya semoga ada waktu perpanjangan juga bisa kita perbaiki ke depannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya kembalikan lagi kepada Mas Dani share screen-nya. Terima kasih banyak. Mas Ipan, Mas Dani, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dudung yang sudah menyampaikan, mensimulasikan ya si program aplikasi yang sudah kita bangun terkait pelaporan pengaduan masyarakat secara elektronik. Walaupun ya masih banyak sekali apa namanya kekurangan yang kita apa aplikasi yang kita bangun ini mudah-mudahan si aplikasi ini bisa kita sempurnakan kembali dan nantinya pun mungkin di apa project case virtual yang nanti akan diselenggarakan bisa dimaksimalkan pas dong kita perbaiki kembali kekurangan-kekurangannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk UAS pemrograman bergerak ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semua.